hari ini Kahini akan share tentang cerdik dan tulus. Satu kali Kahini lagi diingetin tentang kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Di dalam Matius 10 ayat 16, Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Di Indonesia ini khususnya, sulit sekali untuk kita itu ingin melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar sesuai jalurnya, jalur resminya. Perlu cerdik dan perlu tulus sekaligus dalam menghadapi orang-orang yang kita nggak tahu motivasinya. Yesus bilang, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Kita tuh dikelilingi sama orang-orang yang kelihatannya baik, tapi motivasinya nggak jelas. Kayak ini lagi putus asa karena betapa sulitnya ngurus-ngurus izin sekolah gitu ya. Kita berusaha di tangan pengharapan ini melakukan segala sesuatu, ngikutin aturan. Tapi satu kesimpulan yang Kahini ambil bahwa segala sesuatu jadi rumit. Yang harusnya gampang dipersulit. Betul-betul ayat ini jadi rema bahwa kita ini sebenarnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Bersyukur firman Tuhan ini Yesus ajarkan ke kita. Yang Kahini mulai ngerenung apa sih artinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang kecerdikan itu dianggap seperti kelicikan, sedangkan ketulusan sering dihubungkan dengan kepolosan, keluguan. Keduanya memiliki karakter yang berlawanan dan tidak sejalan. Namun dalam ayat Matius 10 ayat 16 ini, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman ini, dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan dalam menjalaninya. Kita harus cerdik, tapi kita juga harus tulus. Di masa akhir zaman, dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman, Rasul Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa akhir zaman ini akan menjadi masa yang sukar dan masa-masa yang miskin kasih. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dibilang, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Ayat kedua bilang, "Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan." Akhir zaman keadaannya tuh kayak gini. Segala sesuatu jadi makin sukar. Yang kedua, keadaan manusia itu makin miskin kasih. Penganiayaan datang dalam bentuk hidup kekristenan orang percaya yang tidak mudah dan penuh ujian, penuh tantangan di akhir zaman. Kita yang pengen jujur, kita yang pengen tulus, itu tidak mudah. Seperti umpama kita ingin ngikutin aturan, izin sulit keluar, nggak keluar-keluar. Kalau dipikir-pikir, Kahini bersama dengan suami dan tim Tangan Pengharapan, kami berjuang untuk memberikan pendidikan buat anak-anak pedalaman. Kami investasi buat pemimpin di masa depan buat Indonesia. Harusnya kita dibantu oleh pemerintah, tapi orang-orang yang kami hadapi di lapangan begitu sulitnya untuk mendapatkan izin-izin sekolah, khususnya di sekolah-sekolah berasrama yang Tangan Pengharapan bangun. Aduh, kami sampai harus bergumul tiap hari dan berdoa. Matius 10 ayat 16 ini bilang, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ngadepin orang-orang yang seperti serigala, Yesus ngajarin kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di ayat ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman yang semakin sukar dan miskin kasih, dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan dalam menjalaninya. Kecerdikan berbeda dengan kelicikan. Kelicikan itu merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Tapi kecerdikan di ayat ini berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah pronimos, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai wise,
intelligent and prudent. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, cerdik ini adalah bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Kita harus memiliki ketepatan dalam membuat keputusan hari ini yang tentunya akan berdampak kepada masa depan yang lebih baik. Anak-anak muda harus berpikir bijaksana, berpikir dengan cerdik, bijaksana dan cerdas tentang keputusan yang kamu buat dengan hidupmu hari ini. Karena itu akan menentukan masa depanmu. Kalau kita nggak bijaksana, kalau kita nggak cerdas dalam membuat keputusan untuk hidup kita hari ini, kita nggak akan menuai masa depan yang baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, kata cerdik ini memiliki arti mampu membaca dan mengerti situasi, mampu memberikan solusi dan banyak akal. Karena itulah, ketika anak-anak muda ngadapin masalah dalam hidupnya, kalian mesti belajar jadi problem solver. Keahlian, kemampuan dalam menyelesaikan masalah akan membuat kita cakap menghadapi apapun. Jadilah cerdik, bijaksana, cerdas, dan hati-hati dengan keputusan yang kita buat. Dan pikirkan dampaknya ke depan. Jangan sembarangan dengan hidup kita. Kata tulus dalam Matius 10:16 ini diambil dari kata akeraios yang memiliki arti tidak tercampur, murni, tidak bersalah, innocent, sederhana. Artinya tulus tuh gini, gak punya motivasi bulus, gak punya motivasi udang di balik batu, motivasi tersembunyi. Tapi semua yang dikerjakan itu tulus, untuk kebaikan, murni, sederhana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan ketulusan itu sebagai kesungguhan, kebersihan hati, dan kejujuran. Nah, kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia dan arti yang Yesus pakai dalam bahasa Yunani untuk kata tulus, ini mirip ya, sama. Apa bedanya cerdik dan tulus? Cerdik itu menekankan pada cara kita, pada metode yang kita ambil. Sedangkan ketulusan menekankan kepada motivasi hati kita dalam melakukan apapun. Motivasi kita menentukan tindakan atas keputusan yang kita ambil. Orang yang tulus, maka tindakannya akan tulus. Tindakannya adalah baik. Tapi orang yang punya kelicikan, tentu dia punya akal bulus dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Selalu punya motivasi jahat di belakangnya. Kenapa Yesus kasih gambaran burung merpati? Merpati itu dikenal sebagai lambang ketulusan dan kesetiaan. Dan bahkan ditemukan bahwa burung merpati itu tidak mempunyai empedu di dalam tubuhnya. Unik ya, empedu itu kan menyimpan racun yang diserap oleh tubuh. Nah, kayak ini percaya bahwa Tuhan lagi ngajarin kita, orang yang tulus tuh gak nyimpan racun. Tidak nyimpan racun di hatinya. Orang yang tulus kayak ini percaya, dia ndak akan nyimpen sakit hati, ndak akan nyimpen kepahitan, gak nyimpen racun. Ketika melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, itu ndak punya motivasi yang menghancurkan orang lain. Mari kita belajar dalam menghadapi masa yang sukar. Banyak tantangan, ketemu orang-orang yang seperti serigala di sekeliling kita. Kita cerdik, yang artinya kita bijaksana. Kita betul-betul memastikan kita menganalisa dengan baik dan memandang ke depan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa sukar ini. Dan kita juga harus tetap menjaga hati kita tulus. Jangan sampai kita hanya cari keuntungan pribadi, cari aman untuk diri sendiri, apalagi menghalalkan segala cara hingga merugikan orang lain. Domba itu lugu, bicara soal roh yang menurut, tidak bisa melindungi diri sendiri, makanya punya ketergantungan yang besar kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti serigala, mereka itu kejam, tega sama sesamanya, bisa menindas orang lain, bisa punya akal bulus untuk mencelakakan orang lain. Dalam segala tindakannya tuh selalu punya motivasi di belakang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Hari ini,
Apakah engkau domba atau serigala? Bagaimana kita bisa bedain siapa domba dan siapa serigala? Matius 7 ayat 15-23 dengan judul perikop hal pengajaran yang sesat, Yesus ngajarin kita tentang hal ini. Ayat 15 berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Ayat 16, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?" Ayat 20, Matius 7 ayat 20 bilang gini, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Apa maksudnya? Ketika kita bergaul, kita punya teman, gimana ngebedain siapa domba, siapa serigala? Firman Tuhan Yesus ajarin kita dalam Matius 7 ini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah hidup orang adalah karyanya, apa yang lahir dari hidupnya. Ketika dia berada di sebuah komunitas, apakah terjadi kekacauan? Apakah kehadirannya itu jadi berkat? Atau malah jadi troublemaker, jadi masalah? Kita harus melihat buah hidup orang. Jangan terkecoh sama penampilan. Kita lihat buah perkataannya, buah hidupnya, dampak yang dia buat, karya-karyanya. Kita tidak bisa menghakimi orang hanya dengan penampilan luar aja. Dalam Matius 7, kelanjutan di ayat ini adalah di ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Ayat 23, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan." Perikop ini Yesus lagi jelasin kepada kita bahwa teman yang sudah pelayanan bahkan kelihatan dipakai Tuhan bukan jaminan. Ingat di Matius 7 ayat 15 tadi dikatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas." Kemudian di Matius 7 ayat 21-23 menggambarkan orang-orang yang kelihatan hebat secara rohani dalam dunia pelayanan, tapi bukan jaminan mereka adalah domba. Kita harus bijaksana memilih dengan siapa kita bergaul, siapa yang kita dengar, siapa yang kita izinkan untuk mempengaruhi hidup kita. Jangan terlalu cepat terpesona ngelihat hidup orang hanya karena pemakaian Tuhan dalam hidup mereka. Jangan terkecoh lihat orang sudah pelayanan, kita pikir, nah ini domba. Kayak ini dapat banyak masukan konseling dari beberapa anak perempuan yang berkata bahwa pacarnya itu youth pastor di sebuah gereja. Pacarnya itu anak gembala dan lain sebagainya, pelayan-pelayan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pacaran gak dalam kekudusan. Mereka ngerusak anak orang dan gak ada tanggung jawab sama sekali. Bagaimana mereka yang hebat khotbah di mimbar, tapi turun mimbar berbuat cabul, nonton film porno, pacaran tidak dalam kebenaran, jahat sama orang, sekolah nggak sungguh-sungguh, kerja tidak jujur. Kayak ini mau bilang, iman dan kehidupan harus sejalan. Itu buah. Kalau kita mau lihat apakah hidup kita adalah domba, mari kita belajar untuk melihat buah-buah hidup kita. Apakah kita ini anak terang atau anak kegelapan? Efesus 5 ayat 9 berkata gini, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Coba lihat buah hidupmu. Apakah yang lahir adalah kebaikan? Apakah yang lahir keadilan? Apakah yang lahir kebenaran? Dan firman Tuhan ingatkan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita buat dalam hidup ini, apapun yang kita mau terlibat di situ, kita harus uji apakah Tuhan berkenan kita ada di situ. Banyak tawaran yang diberikan kepada Kak Heni untuk
terlibat ini dan itu, ini dan itu. Ini doa sama Tuhan, apakah ini berkenan sama Tuhan? Apakah ini Tuhan mau saya ada di situ? Kita harus terus nguji hati kita sendiri dan minta hikmat sama Tuhan untuk membedakan. Jangan sampai kita bilang kita orang beriman, kita pelayanan, tapi iman dan kehidupan kita tidak sejalan. Mari hidupi kebenaran, jangan jadi preman. Mari jadi hamba Tuhan yang setia, jangan hidup kayak mafia. Jangan jahat sama orang. Pacaranlah dalam kekudusan. Ini mau tekanin buat anak-anak muda. Anak orang itu bukan mainan yang kalau rusak tinggal dibuang. Di toko mainan, ini lihat banyak display-display mainan seperti boneka-boneka yang bisa bunyi oe-oe gitu. Tangannya dipencet. Ada tulisan press me. Biasanya udah habis dipencet-pencet orang, rusak gak bunyi lagi, macet. Anak orang tuh bukan mainan yang kita main pencet-pencet aja, main cium-cium aja, main buka-buka aja, kita rusak-rusak aja. Cinta itu bukan untuk coba-coba. Jangan sampai kita ngerusak anak orang, lalu kita buang. Hati itu berharga. Jangan sampai kita ngerusak hati orang, dan kita tinggal begitu aja. Jangan main-main dengan sakit hati, karena orang bisa bunuh diri. Kita harus bertanggung jawab dengan keputusan kita sendiri. Kalau kita nggak bisa komitmen sama orang, jangan ambil hati orang. Ini tekanin lagi buat anak-anak Tuhan yang ngakunya pelayanan. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan sampai kita jadi serigala berbulu domba. Pura-pura baik, pura-pura kelihatan benar, kelihatan hebat. Kita pakai image kita sebagai pelayan Tuhan untuk menarik perhatian, tebar pesona di kanan kiri, bikin orang jatuh hati, lalu akhirnya kita sakiti. Anak Tuhan itu harus hidup sesuai iman. Iman dan kehidupan harus sejalan. Kita harus cerdik melihat buah hidup orang. Kita harus tulus juga dalam melakukan segala sesuatu. Pastikan jangan sampai kebaikan kita diikuti dengan keinginan untuk menguntungkan. Mencari keuntungan diri sendiri, lalu mengorbankan kepentingan orang lain. Banyak orang yang kelihatannya pelayanan, hamba Tuhan, tapi ngerugiin orang, memanfaatkan orang. Betul-betul ini tuh semakin tua semakin ngerti betapa ngeri berada di tengah-tengah serigala berbulu domba. Orang-orang yang kelihatannya benar, kudus, pelayanan, tapi setelah kita dekat, ngeri permainannya. Beberapa kali ini bersinggungan dengan orang-orang yang tidak tulus, cari kepentingan, iri hati, menjatuhkan. Kita harus dewasa dalam iman supaya kita bisa membedakan. Selain dari berdoa minta hikmat Tuhan supaya kita bisa membedakan, kita harus dewasa dalam iman supaya kita tidak mudah disesatkan. Ini mau tutup dengan ini. Efesus 4 ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Aduh, ngeri kalau udah ngelihat orang-orang tuh begitu banyak intrik-intrik, permainan-permainan palsu, kelicikan. Ini kasihan sama anak-anak muda yang masih polos, baru berangkat remaja, baru tumbuh dewasa dan tidak ngerti apa-apa. Makanya baik-baiklah untuk belajar firman Tuhan.
dengar nasihat orang tua. Tukar pikiran sama orang-orang yang mengasihi kalian, orang-orang yang sudah berpengalaman, supaya jangan sampai kalian disesatkan, jangan sampai kalian masuk ke dalam permainan palsu manusia. Kalau kalian berkenalan dengan, katakan, pria atau wanita, cowok, cewek yang mendekati kalian, sebelum memastikan kalian melanjutkan hubungan, ceritalah sama orang yang bisa kalian percaya, mintalah pandangan, jangan sampai kalian jatuh cinta lalu jadi buta. Kita tuh harus belajar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi pagar yang menjaga kita. Karena firman Tuhan adalah landasan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tahu itu salah. Firman Tuhan akan jadi pagar yang jaga kita, supaya kita tidak disesatkan, dan kita jadi ngerti apa yang benar. Kita tidak akan jadi dewasa kalau kita tidak pernah belajar firman. Ayo mulai disiplin anak muda belajar firman Tuhan. Bukan cuma baca ya. Ada tuh yang ngabisin Alkitab setahun. Tapi benar-benar merenungkan firman. Gimana sih merenungkan firman kayak ini? Kalian pernah dengar gak binatang yang memamah biak? Seperti domba, onta. Mereka itu kalau makan, mereka itu simpan di perut, kemudian dikeluarkan lagi. Kita belajar biologi dulu, kita belajar ini. Makan, telan, keluarin lagi, kunyah lagi, telan, keluarin lagi, kunyah lagi. Kalau nggak salah sampai 3 kali. Mengunyah firman Tuhan, merenungkan firman, itu seperti itu. Contoh, ada firman Tuhan yang berkata, treat others the way you want to be treated. Matius 7:12. Lakukan kepada orang lain seperti bagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Kita mulai ngerenung gitu. Oh, kalau misalnya aku nggak mau dirugikan, berarti aku juga nggak boleh ngerugin orang lain. Jadi standar ukuran cara aku memperlakukan orang adalah sebagaimana aku sendiri mau diperlakukan. Jadi standar customer service, standar kita, perlakuan kita terhadap orang lain, standarnya kita. Apa yang kita mau buat diri kita sendiri, nah itu yang kita lakukan buat orang lain. Nah, Kak ini mau kasih tahu itu nggak mudah loh. Standarnya apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Gak semua yang kita mau untuk diri kita, kita mau kasih buat orang kan. Tapi cara kita memperlakukan orang, standarnya adalah diri kita. Kalau kita nggak mau digituin, kita jangan gituin orang. Nah, ngerenung firman tuh kayak gitu. Kayak dipikirin, direnungin gitu. Lagi mandi dipikirin, lagi mau makan dipikirin, nanti direnungin lagi pas mau tidur direnungin. Terus yang paling hebat gini, dihidupin. Firman Tuhan hanya akan jadi kebenaran ketika kita melakukan. Kita lakukan dalam hidup kita. Tahu sedikit, dihidupin. Jangan tahu banyak, nggak lakukan sama sekali. Mari belajarlah firman Tuhan lewat di Impact Community. Kita punya Bible Study tiap Sabtu pagi, biasanya jam 9. Kemudian berilah diri untuk dimuridkan lewat komunitas. Saya nggak tahu kalian berjemaat di gereja lokal mana. Kalau di Impact Community Indonesia, kami punya Impact Family, sebutan buat komsel kami Impact Family, di mana setiap komsel itu dikategorikan berdasarkan usia dan juga status. Ada yang untuk single, profesional, ada yang untuk couple yang sudah menikah. Nah, kalau kalian mau dewasa, harus ngerti firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dasar. Apapun yang nggak sesuai firman Tuhan itu bukan kebenaran. Jadi kita mesti dewasa dalam firman. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ikutlah belajar firman dalam Bible Study, berilah diri untuk dimuridkan dalam komunitas, daftarkan di Impact Family, Impact Community Indonesia yang melalui Zoom, aplikasi Zoom. Kalian berada di kota manapun, kalian bisa join di situ. Dan juga carilah mentor yang bisa membina kerohanian kalian. Cari pembina rohani yang terbukti dewasa dalam iman dan menghidupi kebenaran. Karena banyak juga mentor-mentor yang cuma pintar ngajar orang tapi nggak sama dengan kelakuan. Cari yang dewasa dalam iman dan menghidupi kebenaran. Kak ini berdoa agar setiap kalian tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Jangan sampai dipermainkan oleh intrik-intrik manusia. Dan kalian dewasa di dalam firman Tuhan. Milikilah hati yang tulus dalam segala sesuatu yang kita lakukan.
Tapi menghadapi apapun di hidup ini, kita harus cerdik, cerdas, bijaksana, dan pikirkan dampaknya ke depan. Di zaman akhir ini, hari makin sukar dan manusia makin miskin kasih. Ingat, kita perlu kecerdikan tapi juga ketulusan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami anak-anak muda biar semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Biarlah ada rasa haus akan kebenaran firman Tuhan, ada rasa haus akan Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menghidupi kebenaran Tuhan. Mereka boleh jaga hidup masa muda mereka Tuhan. Tolong mereka supaya mereka memiliki kecerdikan, cerdas, bijaksana, dan memikirkan dampaknya ke depan. Tapi juga punya motivasi hati yang tulus dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tidak cari kepentingan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kelilingi anak-anak-Mu Tuhan dengan domba-domba dan bukan serigala. Tolong Tuhan supaya mereka boleh memilih teman yang baik, teman-teman yang seiman, senilai Tuhan. Jauhkan dari perangkap-perangkap para serigala yang mau merusak hidup mereka, yang mau menjatuhkan iman mereka dan menjauhkan mereka dari Tuhan. Berdoa agar Engkau menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, kiranya hikmat yang dari Tuhan dan takut akan Tuhan senantiasa menjaga pertimbangan hati mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, Impact Youth. Berharap kalian semua diberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Jadi generasi yang tulus dan cerdik untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu yang lain, bukan untuk kejahatan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Terlihat dari buah-buah yang ada dalam kehidupan kita. Siap! Untuk kalian yang mau bertemu bersama-sama, jangan lupa scan QR Code yang ada di sini. Kalian tinggal WhatsApp. Lalu kalian bisa kabarin untuk mau bergabung di Komsel Impact Youth, mau bergabung di Komsel Impact Family yang ada. Sehingga kalian yang bertemu bersama-sama dengan teman-teman yang sepantaran, teman-teman yang seumuran, dimasukin dengan ke segmen yang sama gitu, umur-umur yang sama. Nanti kalian bisa bertemu bersama-sama di sana. Dan juga jangan lupa untuk saksikan Impact TV 24 jam kali 7. Setiap hari jalan terus ada di Impact TV di channel YouTube Impact Community Indonesia. Dah itu aja teman-teman. Jangan lupa juga minggu depan jam 7 malam setiap hari Jumat Impact Youth di channel YouTube Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Sampai ketemu minggu depan.